점이 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Bolehkah melahirkan ditangani dokter laki-laki? Kita pastinya tahu, jika membuka aurat adalah sesuatu yang dilarang keras oleh agama Islam. Apalagi hal tersebut dilihat oleh lawan jenis. Lalu bagaimana apabila dalam suatu kondisi ketika seorang perempuan ingin melahirkan namun hanya terdapat dokter kandungan seorang laki-laki yang bisa menanganinya? Bagaimana maslahah mursalah memandang mengenai permasalahan tersebut? Maslahah mursalah berarti sesuatu yang belum ada hukumnya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Menurut bahasa, kata maslahah berarti mendatangkan kebaikan atau membawa manfaat dan menolak kerusakan. Maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, yang artinya baik, patut, dan bermanfaat. Kata mursalah berarti bebas dan tidak terikat. Maslahah mursalah terbagi menjadi 3, yaitu maslahah mu'tabaroh yang didukung oleh syariat, maslahah mulgoh yang tidak ditolak oleh syariat, dan maslahah mursalah netral, tidak didukung dan tidak ditolak oleh syariat. Pada kasus sebelumnya, yaitu mengenai kondisi di mana seorang wanita yang melahirkan akan tetapi dokternya ialah seorang pria, maka bagaimana permasalahan tersebut dapat menghindari agar tidak terjadi kemudaratan. Pada mulanya hal tersebut ditolak oleh syariat karena sangat jelas hal tersebut dapat mendatangkan kemudaratan, yang mana membuka aurat tidaklah diperbolehkan oleh syariat Islam, apalagi hal tersebut dilihat oleh lawan jenis. Lalu apakah ini termasuk maslahah mulgoh? Hal tersebut didukung oleh syariat menggunakan dalil qiyas, sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nahl ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khirina wa ma uhilla li ghairillahi bih famani udturra ghayra baghin wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelum lanjut pembahasan, perlu diketahui nih kehujahan maslahah tersebut. Para ulama fikih telah sepakat bahwa maslahah mu'tabarah dapat dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum Islam, karena kemaslahatannya juga termasuk ke dalam metode qiyas. Lalu mengenai kehujahan maslahah mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara, meskipun juga terjadi perbedaan pendapat dalam penerapan dan penempatan syaratnya. Apa saja yang menjadi perbedaan pendapat itu? Menurut ulama Syafi'iyah, maslahah pada dasarnya telah dijadikan sebagai salah satu dalil syara, namun dimasukkan ke dalam qiyas. Menurut ulama Hanafiyah, untuk dapat menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil, maka disyaratkan agar berpegangan kepada hukum
yang berarti harus ada ayat, hadis, atau ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan tersebut merupakan ilat dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadikan ilat yang digunakan oleh nas sebagai ilat dari suatu hukum. Sedangkan para ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima maslahah mursalah sebagai hujjah, bahkan dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas dalam menerapkannya. Adapun hal yang menjadi syarat dalam menggunakan metode maslahah yakni: pertama, harus termasuk dalam persoalan primer atau terkait dengan kebutuhan primer. Kedua, kemaslahatannya ada dan bukan hanya hayalan atau prediksi. Ketiga, kemaslahatannya dapat diterima oleh akal sehat. Dan keempat, kemaslahatannya universal atau menyeluruh terhadap setiap lapisan masyarakat.